Diusir satu desa karena dianggap hamil di luar nikah. 2 tahun kemudian ku buat mereka bungkam setelah mengetahui siapa ayah dari anakku. Aku adalah wanita yang dihina dan dicaci. Seluruh desa memandangku sebelah mata setelah aku hamil tanpa menikah. Mereka mengusirku, menjauhkan diri dari keluarga dan teman-teman, seakan-akan aku adalah aib yang tak boleh ada di tengah-tengah mereka. Mereka bilang aku hanya penggoda, wanita yang tak tahu malu. Tapi, mereka semua salah. 2 tahun kemudian, semuanya berubah. Anak yang aku lahirkan tumbuh dengan sehat, sementara mereka hidup dalam kebohongan. Akulah yang paling kuat meskipun terus dihinakan. Dan kini saatnya untuk membungkam mereka semua, karena aku punya rahasia yang tak bisa mereka terima. Satu persatu, mereka akan terkejut mengetahui siapa ayah dari anakku. Orang yang selama ini mereka anggap tak pernah ada, yang selama ini mereka remehkan. Ternyata, hidupku bukan seperti yang mereka kira. Kini saatnya aku membuktikan bahwa siapa yang menghinaku akan merasakan akibatnya. Jangan lupa like jika kamu pernah merasakan dibully tanpa alasan. Komen siapa yang menurutmu layak menerima pembalasan yang manis ini. Subscribe untuk mengikuti kisahnya dan lihat bagaimana aku membungkam mereka yang menghinaku. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda semua absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja. Bagi yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Kirana Kurnia. Mungkin tak banyak yang mengenal namaku, karena aku hanyalah seorang perempuan biasa yang tinggal di desa yang terpencil. Namun, kehidupan yang kujalani jauh dari kata biasa. Setiap langkahku penuh dengan penilaian dan hinaan. Dari pandangan mata yang penuh simpati hingga bisik-bisik belakang yang penuh kebencian, aku selalu jadi pusat perhatian. Aku dilahirkan dari keluarga sederhana. Ayahku seorang petani yang pekerja keras, dan ibuku adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, aku belajar tentang nilai-nilai hidup yang jujur dan bekerja keras. Namun, segala yang aku pelajari itu tak pernah cukup untuk menghindarkanku dari kenyataan pahit yang akan datang. Sejak aku remaja, aku sudah mulai memahami betapa kerasnya dunia. Orang-orang di desa ini selalu menganggap orang lain berdasarkan penampilan dan status sosial. Aku, yang sudah sejak lama merasa terasing, tak pernah tahu kalau ada satu kejadian yang akan membuatku merasa benar-benar terasing dari dunia ini. Ketika aku hamil di luar nikah, desa ini tak memberi ruang bagi aku untuk menjelaskan kebenaran. Mereka mengusirku tanpa ampun, tanpa memberi kesempatan untuk menceritakan kisahku. 2 tahun lalu, ketika perutku mulai membesar, dunia yang aku kenal seakan runtuh. Setiap mata yang menatapku penuh cemoohan. Aku dianggap sebagai perempuan yang merusak norma-norma masyarakat. Tak ada belas kasihan. Mereka bilang aku wanita murahan, yang telah melanggar segala aturan. Namun, aku tak peduli. Aku tahu ada alasan mengapa aku memilih jalan ini, dan aku tahu ada rahasia besar yang belum terungkap. Kini, setelah 2 tahun berlalu, aku sudah bukan Kirana yang dulu. Aku telah berubah. Kehidupanku telah memberikan banyak pelajaran, dan aku siap menghadapi dunia yang dulu mengusirku dengan rasa hina. Aku tak lagi takut pada penilaian mereka. Aku tak lagi peduli jika mereka menganggapku wanita tak bermoral. Karena aku tahu, ada satu hal yang belum mereka ketahui. Di balik setiap hinaan yang aku terima, ada kekuatan yang tumbuh dalam diriku. Dan dalam 2 tahun ini, aku sudah mempersiapkan segalanya untuk membuktikan pada dunia bahwa mereka semua salah menilai aku. Aku akan membuat mereka semua bungkam, dan aku akan menunjukkan siapa yang sebenarnya mengendalikan takdir hidupku. Tunggu saja, mereka akan segera tahu siapa ayah dari anakku. 2 tahun yang lalu, aku dipandang seperti sampah.
Mereka mengusirku, mengabaikan setiap jejak keringat yang keluar dari tubuhku. Tak ada seorang pun yang peduli dengan kenyataan, dengan kisahku, dengan alasan mengapa aku hamil. Mereka hanya melihat satu sisi dari cerita, yaitu aku yang terjatuh dalam dosa menurut pandangan mereka. Namun, hanya ada satu orang yang tahu kebenaran. Hanya satu orang yang tahu bahwa kehamilanku bukanlah hasil dari kehendakku, melainkan sesuatu yang tak terduga. Dan tak ada yang lebih sakit daripada kenyataan bahwa dia yang seharusnya bertanggung jawab malah menghilang begitu saja. Reza. Dia adalah pria yang mengubah segalanya dalam hidupku. Awalnya, kami hanya teman. Kami saling mengenal sejak lama, tumbuh bersama di desa ini, meski berbeda dunia. Reza adalah anak dari keluarga yang lebih terhormat, lebih dihormati oleh banyak orang. Ayahnya seorang pengusaha yang dikenal sukses, dan Reza selalu mendapatkan perhatian dari banyak orang, termasuk aku. Kami saling berbicara, berbagi cerita tentang masa depan, dan bercanda tentang segala hal. Namun, kami selalu tahu bahwa hubungan kami hanya sebatas teman. Namun, tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Satu malam yang mengubah segalanya. Ketika aku merasa kesepian dan butuh pelukan, Reza yang datang. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang hidup, tentang impian. Kami minum bersama, dan dalam keadaan yang penuh emosi, segala batasan yang ada mulai menghilang. Tanpa kami rencanakan, malam itu kami berdua terjerumus dalam hubungan yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Pagi setelahnya, aku merasa cemas. Aku tahu sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi aku tidak bisa mengingat semuanya dengan jelas. Dan ketika aku tahu aku hamil, dunia yang aku kenal seakan berhenti berputar. Ketika aku memberitahu Reza, reaksinya tak seperti yang kuharap. Ia tampak bingung, lalu menghindar. Semakin lama, semakin jarang kami berbicara. Hingga akhirnya aku tahu bahwa Reza menghilang dari hidupku. Aku mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Aku mencoba menghubunginya, namun selalu gagal. Seperti ditelan bumi. Dan saat aku menemukan diriku hamil, aku tahu tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Desa ini, dengan tatapan penuh penilaian, segera membuat keputusan mereka sendiri. Mereka mengusirku tanpa peduli apakah aku hamil karena kesalahan atau bukan. Mereka semua hanya tahu satu hal. Aku adalah perempuan yang harus dijauhi. 2 tahun berlalu. Aku telah belajar untuk bertahan. Aku menjaga anakku, seorang bayi laki-laki yang tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, meski tanpa ayahnya di sampingku. Aku tak butuh simpati. Aku hanya butuh waktu untuk membuktikan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku tahu, aku bukanlah satu-satunya yang memiliki rahasia. Ada sesuatu yang belum mereka ketahui, dan itu akan mengubah segalanya. Aku tak pernah berhenti mencari Reza. Tidak untuk mendapatkan pengakuannya. Bukan. Tetapi untuk mencari jawaban dari semua pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Kenapa ia menghilang begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya dia? Hari itu, aku akhirnya mendapatkan jawaban yang aku tunggu-tunggu. Seorang teman lamaku yang kini bekerja di kota besar datang mengunjungiku. Matanya berbinar, seakan membawa kabar baik. Aku tahu ada sesuatu yang akan mengubah hidupku. Kirana, katanya, aku tahu siapa ayah dari anakmu. Aku menatapnya penuh tanda tanya. Apa maksudmu? Tanyaku, suara bergetar. Reza, jawabnya dengan penuh keyakinan. Ayah anakmu, dia ada di sini, di kota ini. Dan ada sesuatu yang sedang terjadi di balik semua ini. Aku merasakan jantungku berdebar kencang.
Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan, tetapi aku tahu waktunya telah tiba. Aku harus menemui Reza, dan kali ini aku tidak akan pergi tanpa mendapatkan jawaban. Desaku, keluargaku, dan seluruh dunia yang pernah menghina diriku, semuanya akan terkejut mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab. Langkahku terasa berat saat aku berjalan menuju kota, tempat di mana Reza kini berada. Hati ini dipenuhi perasaan campur aduk, marah, bingung, dan penasaran. Aku tahu bahwa aku harus menemukan jawaban, tak peduli betapa sulitnya. 2 tahun penuh kesendirian dan penolakan dari orang-orang terdekat, aku akhirnya akan menghadapi pria yang telah menghilang tanpa jejak, meninggalkan aku untuk menghadapi dunia yang penuh dengan cibiran dan hujatan. Aku memasuki kota dengan perasaan tegang, tubuhku gemetar meski aku berusaha keras untuk tetap tenang. Temanku memberitahuku bahwa Reza kini bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota, dan posisinya cukup tinggi. Tak ada yang menyangka, seorang pemuda desa seperti Reza bisa melesat sejauh itu dalam dunia bisnis. Namun, di balik kesuksesan itu, ada sebuah kebenaran yang harus terungkap. Setibanya di depan gedung megah yang kini menjadi tempat Reza bekerja, aku berhenti sejenak, mengatur napasku. Rasa cemas semakin menggelayuti. Namun, aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku harus bertemu dengannya, harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Begitu aku melangkah masuk ke dalam gedung, resepsionis yang melihatku terlihat sedikit bingung. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada sopan, namun matanya jelas menunjukkan rasa penasaran. "Saya ingin bertemu dengan Reza," jawabku tegas, meski ada sedikit keraguan dalam suaraku. "Saya Kirana. Saya perlu berbicara dengannya." Tentu saja, aku tahu ini bukanlah permintaan biasa. Seperti yang ku tahu, Reza sudah menghilang dari hidupku selama 2 tahun, dan sekarang aku datang untuk mencari tahu tentang masa lalu yang tak pernah dia akui. Setelah beberapa saat, resepsionis itu menelepon ke kantor Reza dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang ingin bertemu dengannya. Aku bisa mendengar suara laki-laki di seberang sana, yang ternyata Reza. "Tunggu sebentar," kata resepsionis itu, lalu menatapku dengan penuh tanda tanya. Tak lama kemudian, aku dipersilakan untuk naik ke lantai atas, ke kantor Reza. Aku melangkah dengan hati berdebar, menyusuri lorong panjang dengan dinding kaca yang menghadap ke kota. Lihatlah dia sekarang, seorang pria yang dulu hanya teman sebayaku, kini berada di puncak dunia yang jauh dariku. Di luar, pemandangan kota tampak indah, namun hatiku terasa gelap. Begitu pintu terbuka, aku melihat sosoknya. Reza. Dia duduk di balik meja besar dengan ekspresi serius, seperti orang yang terjebak dalam rutinitas tanpa ada ruang untuk hal lain. Saat matanya bertemu dengan mataku, aku melihat kilatan kebingungannya. "Kirana," ujarnya, suaranya dingin dan penuh kejutan. Apa yang kamu lakukan di sini?" Aku menatapnya, mencoba menahan amarah yang hampir meledak. "Kamu tahu apa yang aku lakukan di sini, Reza?" jawabku tegas. "Aku datang untuk mendapatkan jawaban. 2 tahun aku hidup dalam kebohongan, dan aku datang untuk memberimu kesempatan untuk menghadapinya." Reza tampak tertegun sejenak, lalu berdiri dari kursinya. Wajahnya berubah, seperti ia terkejut sekaligus cemas. "Aku tidak tahu harus berkata apa, Kirana," katanya pelan. "Aku tahu aku salah. Tapi, aku tak tahu harus bagaimana." Hatiku serasa teriris mendengar kata-katanya. Tak tahu harus bagaimana? Reza, 2 tahun aku menghadapi dunia sendirian. Aku hamil dan melahirkan anakmu, dan kamu menghilang begitu saja tanpa memberi penjelasan.
Apa kamu benar-benar tak tahu bagaimana? Suaraku mulai bergetar, marah dan kecewa. Dia menundukkan kepalanya, seakan menghindari tatapanku. Aku takut. Kirana, katanya pelan. Ayahku tidak akan pernah menerima kenyataan itu. Aku tak bisa menghadapinya. Aku menyia-nyiakanmu, dan aku tahu itu. Aku terdiam sejenak, berusaha menenangkan diri. Tapi kamu tidak peduli, kan? Kamu pergi begitu saja tanpa memikirkan apa yang akan terjadi padaku. Apa yang akan terjadi pada anak kita? Tanyaku, hampir berbisik. Reza mengangkat wajahnya. Matanya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Kirana, tapi kamu harus tahu, aku tidak pernah bermaksud untuk meninggalkanmu begitu saja. Aku takut. Aku tidak siap menjadi seorang ayah. Aku merasakan hatiku sedikit melunak. Tapi rasa sakit itu tetap ada. Tak bisa hilang begitu saja. Kamu tidak siap? Lalu bagaimana dengan anak kita? Kamu tahu dia tumbuh tanpa ayah, tanpa pengakuan dari orang yang seharusnya bertanggung jawab. Ujarku, menahan air mata yang mulai mengalir. Reza terdiam, dan akhirnya, dengan suara gemetar, dia berkata, "Aku akan bertanggung jawab, Kirana. Aku akan mengakuinya. Aku tidak akan lari lagi." Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang bergeser dalam diriku. Keinginan untuk membalas dendam yang sudah membara selama 2 tahun, seakan mencair. Namun, aku tahu ini bukan tentang aku dan Reza lagi. Ini tentang anak kami. Tentang kebenaran yang harus terungkap. Tentang keadilan yang harus diterima. Aku datang ke sini bukan hanya untuk kamu, Reza, jawabku dengan tegas. Aku datang untuk menunjukkan pada dunia siapa yang sebenarnya mengendalikan takdir kita. Aku akan membuat mereka semua tahu siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab. Reza terdiam, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Kami berdua tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Hari itu, di kantor megah Reza, aku merasa seolah dunia yang terbentang di depan mataku mendadak terasa rapuh. Setiap kata yang diucapkan Reza membangkitkan lebih banyak pertanyaan di dalam diriku. Namun, meskipun ada perasaan lega karena akhirnya aku mendapatkan pengakuannya, tetap ada kebimbangan yang menyelubungi hatiku. Setelah pertemuan singkat itu, Reza mengajak aku untuk makan siang di sebuah restoran mewah yang tak jauh dari kantornya. Selama perjalanan, dia tak banyak berbicara. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seperti kami berdua berada di ujung jurang yang siap runtuh setiap saat. Di restoran, suasana yang awalnya canggung perlahan mulai mencair. Reza duduk di depanku, menatapku dengan pandangan penuh penyesalan, seolah menunggu aku mengatakan sesuatu. Aku tahu ini tak akan mudah, Kirana, ucapnya akhirnya. Suaranya serak, penuh penyesalan. Aku tak bisa mengubah masa lalu. Aku tahu aku salah, dan aku minta maaf. Aku akan bertanggung jawab. Aku janji. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah kata-katanya itu benar-benar tulus. Reza, kataku, suara pelan, namun tegas. Aku tidak peduli dengan penyesalanmu. Tidak peduli dengan janji-janji kosong. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu memilih untuk menghilang dan membiarkan aku dan anak kita menghadapi semua ini sendirian? Reza terdiam beberapa saat, seakan mencari-cari kata yang tepat. Akhirnya, dengan suara rendah, dia menjawab, "Aku takut, Kirana. Takut kehilangan segalanya. Ayahku, dia selalu menekan aku. Aku tak bisa menghadapi kenyataan itu. Aku tak siap jadi ayah,
Dan aku takut dengan apa yang akan terjadi pada karierku. Aku mengernyitkan dahi, tak percaya dengan alasan itu. Karir? Kamu lebih memilih karir dan status sosialmu daripada anak kita? Tanyaku dengan nada yang penuh kekesalan. Tapi sekarang aku datang bukan untuk mendengarkan alasanmu, Reza. Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan lagi terbelenggu oleh rasa sakit ini. Kamu tidak bisa begitu saja kembali dan membuat semuanya baik-baik saja. Reza menundukkan kepalanya. Wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu, Kirana. Aku tahu aku tak punya hak untuk kembali dan mengharapkan pengampunan. Tapi aku akan berusaha. Aku akan membantu kamu. Meskipun aku tahu itu tidak akan menghapus apa yang telah kulakukan. Dan kamu pikir itu cukup? Tanyaku, memandangnya dengan penuh kekecewaan. Kamu ingin aku menerima semua ini dan melupakan apa yang sudah terjadi? Reza menggigit bibirnya, seakan berjuang melawan perasaan yang menghimpit dadanya. Aku tahu aku tak pantas meminta maaf, Kirana, tapi aku bersumpah aku tidak akan lari lagi. Aku akan mengakui anak kita di depan semua orang. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku tetap penuh dengan keraguan. Apa benar dia akan bertanggung jawab? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Keputusan-keputusan besar seperti ini tidak bisa dibuat begitu saja. Aku harus memastikan bahwa semua orang tahu kebenarannya, terutama mereka yang telah mengusirku 2 tahun yang lalu. Setelah makan siang, aku dan Reza berjalan keluar dari restoran menuju mobilnya. Aku merasa ada perubahan dalam sikapnya. Namun apakah itu cukup untuk menebus semuanya? Aku tidak yakin. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang mengusik pikiranku. Seseorang yang aku percayai, temanku yang menghubungkanku dengan Reza, ternyata memiliki informasi lebih banyak daripada yang aku kira. Dia memberitahuku bahwa ada lebih dari sekadar masalah takut menjadi seorang ayah yang Reza sembunyikan. Ada sesuatu yang lebih besar yang dia coba tutupi. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Jika Reza ingin bertanggung jawab, dia harus menghadapi kenyataan penuh, dan itu berarti mengungkapkan semua yang telah dia sembunyikan dari aku dan dunia. Setelah beberapa hari bertemu dengan Reza, aku akhirnya mendapatkan petunjuk yang lebih jelas. Ternyata, Reza bukan hanya takut akan kehilangan karirnya. Ada tekanan besar dari keluarganya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang sangat menjaga reputasinya, tidak ingin ada noda dalam keluarga mereka. Jika diketahui bahwa Reza terlibat dalam sebuah hubungan yang mengarah pada kehamilan di luar nikah, itu bisa merusak segalanya, termasuk warisan dan nama baik mereka. Aku tahu ini bukan hanya tentang aku dan Reza lagi. Ini adalah masalah keluarga, masalah harga diri, dan reputasi. Namun, aku sudah tidak bisa mundur lagi. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh dengan bayang-bayang kebohongan dan ketakutan. Aku sudah membuat keputusan, dan kali ini, aku akan melawan semua yang pernah menjatuhkan aku. Aku akan membuat mereka semua tahu siapa yang benar-benar mengendalikan takdir. Pada malam yang penuh kegelisahan itu, aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku sendiri. Ini untukmu, anakku, bisikku pada diri sendiri. Dan ini untuk kita. Kita akan melawan dunia ini. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Reza berjanji untuk bertanggung jawab, ada sesuatu yang terus menggantung di benakku. Dia mungkin sudah mengakui kesalahannya, tetapi aku tak bisa langsung mempercayainya. Aku harus memastikan bahwa dia benar-benar akan memenuhi janjinya dan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan dan penolakan, dan aku tak ingin anakku tumbuh dalam bayang-bayang ketidakpastian. Setelah beberapa kali pertemuan dengan Reza, aku mulai merasa sedikit tenang, namun ketegangan di udara masih terasa.
Reza mungkin berusaha meyakinkanku, tapi ada hal yang lebih besar yang harus dihadapi, keluarganya. Terutama ayahnya, yang aku tahu pasti akan berusaha menutupi segala sesuatu demi menjaga reputasi keluarga mereka. Aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jika aku ingin memastikan bahwa Reza benar-benar akan mengakui anak kami, aku harus mengetahui lebih banyak tentang tekanan yang dia hadapi dari keluarganya. Aku bertemu dengan teman-temanku yang masih tinggal di desa, dan mereka memberitahu bahwa ayah Reza sangat kuat, seorang pengusaha besar yang punya banyak pengaruh. Suatu sore, aku memutuskan untuk menemui seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang keluarga Reza. Temanku, Naya. Dia adalah seorang jurnalis lokal yang cukup berani dalam menggali informasi. Dia tahu bagaimana cara mendapatkan informasi yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Naya adalah orang yang selalu tahu seluk-beluk setiap peristiwa di kota ini, dan aku berharap dia bisa membantu. Apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan keluarganya, terutama ayahnya? Tanyaku pada Naya, setelah beberapa menit berbincang ringan. Kami duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, tempat yang nyaman dan tenang untuk berbicara tanpa diganggu. Naya mengernyitkan dahi, lalu menatapku dengan serius. Keluarga Reza? Aku mendengar banyak rumor. Kirana. Mereka selalu terlihat sempurna di luar, tapi di balik itu, ada banyak rahasia yang disembunyikan. Aku menatapnya tajam. Rahasia apa yang kamu maksud? Tanyaku dengan penuh rasa ingin tahu. Naya menyandarkan dirinya pada kursi dan mengambil napas dalam-dalam. Ayah Reza adalah orang yang sangat protektif terhadap reputasi keluarganya. Jika dia tahu tentang anakmu, tentang kalian berdua, dia pasti akan mengatur segalanya untuk menutupinya. Reza, dia dipaksa untuk memilih antara mempertahankan karirnya atau menerima kenyataan bahwa dia akan menjadi bagian dari keluarga yang dipandang rendah. Aku merasa dadaku serasa terhimpit. Lalu bagaimana dengan Reza? Apa dia benar-benar mau menghadapi itu semua? Apa dia benar-benar siap untuk mengakui semuanya? Tanyaku, lebih kepada diriku sendiri, meskipun Naya mungkin bisa memberi jawaban. Naya mengangkat bahunya. Itu yang harus kamu temukan, Kirana. Kamu harus memastikan bahwa Reza siap dengan segala konsekuensinya. Karena jika dia tidak, maka kamu harus berjuang sendirian. Aku mengangguk pelan, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang aku dan Reza lagi, tapi juga tentang melawan sistem, melawan kekuasaan yang telah mengatur hidup kami selama ini. Aku tak bisa lagi menunggu atau berharap. Aku harus bertindak, dan kali ini, aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Reza lagi. Kali ini, kami bertemu di sebuah tempat yang lebih terbuka, sebuah taman yang sering kami kunjungi dulu. Suasananya lebih santai, namun aku tahu bahwa pertemuan ini jauh lebih penting daripada yang sebelumnya. Kirana, aku tahu ini sulit untuk kamu, tapi aku bersumpah aku akan mengakui anak kita. Aku tidak akan membiarkan mereka mengatur hidup kita lagi, kata Reza, tampak lebih tegas dan serius dari sebelumnya. Aku memandangnya dengan hati yang penuh kebimbangan. Reza, aku ingin percaya padamu. Aku ingin mempercayai bahwa kamu benar-benar akan bertanggung jawab. Tapi, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika keluargamu tahu tentang kita? Reza terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata penuh ketegasan. Kirana, aku sudah siap. Aku tak akan biarkan keluargaku atau siapapun menghancurkan apa yang sudah aku mulai. Ini tentang anak kita, dan aku tidak akan mundur. Aku menghela napas panjang, masih merasa bimbang. Namun, ada satu hal yang jelas di benakku. Aku tidak bisa berdiam diri lagi.
Aku harus membuat semua orang tahu bahwa anakku berhak mendapatkan pengakuan, bahwa dia berhak untuk memiliki masa depan yang cerah tanpa terhalang oleh kebohongan dan ketakutan. Kalau begitu, Reza, kita akan melawan ini bersama-sama. Aku akan memastikan bahwa keluargamu tahu siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkan kamu atau anak kita dihina lagi, ujarku. Suara semakin mantap. Reza tampak terkejut, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang menunjukkan dia akhirnya mulai memahami apa yang sebenarnya aku inginkan. Kirana, aku akan berada di sisi kamu, jawabnya, meskipun suaranya masih dipenuhi keraguan. Aku mengangguk. Baiklah, kita lakukan ini. Hari itu, kami berdua tahu bahwa jalan yang akan kami tempuh tidak akan mudah. Namun, kami juga tahu satu hal, kami tidak akan menyerah. Tidak lagi. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Setelah pertemuan terakhir dengan Reza, aku tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Meskipun dia sudah berjanji untuk bertanggung jawab, aku masih merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Aku tidak bisa sepenuhnya mempercayai kata-katanya sampai aku melihatnya berjuang untuk itu, hingga titik yang paling sulit. Hari itu adalah hari yang sangat penting. Kami akan menemui keluarganya. Keluarga Reza adalah kekuatan besar di kota ini, dan ayahnya, yang selalu menekankan pentingnya reputasi, pasti akan merasa terancam jika tahu tentang kehamilanku dan anak kami. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Reza ketika menghadapi ayahnya, tapi aku tahu, aku harus siap dengan segala kemungkinan. Reza menghubungiku beberapa jam sebelum pertemuan. Kirana, aku ingin kamu tahu bahwa aku berjuang untuk ini. Aku tahu ini akan sulit, dan aku minta kamu untuk tetap kuat. Ayahku, dia tidak akan mudah menerima ini. Aku menghela napas dan memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diriku. Reza, aku tidak datang ke sini untuk membuat semuanya lebih mudah untukmu. Tapi aku datang untuk memastikan bahwa anak kita mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, pengakuan dan tempat di dunia ini. Aku ingin kamu berdiri di sisiku dan menghadapinya. Aku akan di sana, jawabnya dengan suara tegas, meskipun aku bisa mendengar ketegangan di baliknya. Setelah beberapa saat, aku mengenakan pakaian yang terlihat sederhana namun elegan. Aku tahu, dalam pertemuan ini, penampilanku bukan yang terpenting, tetapi sikap dan keberanianku yang akan menentukan. Aku tidak bisa lagi membiarkan diri terjebak dalam ketakutan atau rasa tidak pasti. Anak kami berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk keluarganya, merampas itu. Sesampainya di rumah Reza, aku merasa cemas, namun hatiku tetap penuh tekad. Aku melangkah masuk ke dalam rumah mewah yang telah lama tidak pernah aku kunjungi. Atmosfer di rumah itu terasa berat, penuh dengan sejarah, dan yang paling penting, penuh dengan kekuasaan. Ayah Reza, Pak Arman, adalah sosok yang tak bisa dipandang sebelah mata. Reputasinya sebagai seorang pengusaha sangatlah kuat, dan aku tahu dia tidak akan menerima begitu saja kenyataan tentang kehamilanku. Kami disambut oleh Reza yang sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak tegang, matanya seakan berusaha menenangkan diri. Kirana, kamu siap? Tanya Reza, suaranya masih serak. Aku menatapnya dan mengangguk. Ya, aku siap. Kita hadapi ini bersama. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan Pak Arman muncul. Wajahnya yang keras dan matanya yang tajam langsung menyisir kami berdua. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan ini. Ini adalah perang yang sudah dimulai, dan aku tahu kami harus melangkah dengan hati-hati. Namun, aku tidak takut. Aku tahu apa yang harus kulakukan.
Reza berdiri tegak di sebelahku. "Pak, ada hal penting yang ingin saya sampaikan," ujar Reza dengan suara yang cukup tegas, meskipun ada keraguan di dalamnya. Pak Arman menatapnya dengan penuh perhatian, lalu beralih ke arahku. "Kirana, apakah ada yang ingin kamu katakan?" Suaranya terdengar dingin, seolah dia sudah menilai apa yang akan terjadi. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Namun aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Aku menatap Pak Arman dengan penuh ketegasan. "Saya di sini bukan hanya untuk berbicara tentang diri saya, Pak. Tapi saya di sini untuk memastikan bahwa anak saya, anak Reza, mendapatkan hak yang seharusnya. Saya datang untuk memberitahu Anda bahwa kami akan menghadapi dunia ini bersama, dan kami tidak akan menutupi kebenaran." Pak Arman terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. "Kebenaran? Kebenaran apa yang kamu bicarakan, Kirana? Kamu kira aku akan menerima kenyataan bahwa anakku terjerat dalam sebuah hubungan yang tidak seharusnya terjadi? Kamu ingin aku mengakui anak yang bukanlah bagian dari keluarga ini?" katanya, dengan nada penuh sindiran. Aku menatapnya tajam, tidak gentar dengan kata-kata tajamnya. "Saya tahu Anda sangat menjaga reputasi keluarga Anda, Pak. Tapi anak saya berhak mendapatkan pengakuan, dan saya tidak akan membiarkan Anda atau siapapun merampas hak itu darinya. Saya tidak peduli apa kata Anda atau siapapun di luar sana. Saya hanya ingin anak kami diterima." Pak Arman melangkah mendekat. Matanya yang tajam menatapku seperti ingin menembusku. "Kirana, kamu hanya seorang wanita biasa yang mencoba mengganggu kedamaian keluarga kami. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku terjebak dalam kebohongan dan aib." Suasana di ruangan itu semakin tegang. Reza tampak berjuang untuk mengontrol emosinya. Namun aku bisa merasakan betapa besar tekanan yang dia hadapi. Namun, aku tetap teguh. Aku sudah di sini, dan aku tidak akan mundur. Anak kami berhak diketahui siapa ayahnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi itu. Ayah, saya tidak akan mundur lagi. Saya bertanggung jawab atas anak ini. Saya akan mengakui anak kami di depan semua orang, dan saya akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memastikan bahwa dia diterima, kata Reza dengan suara lebih kuat, meskipun aku bisa melihat ketegangan yang semakin jelas di wajahnya. Pak Arman terdiam, tampaknya mencoba mengontrol amarahnya. Waktu terasa berjalan sangat lambat, dan aku tahu ini adalah momen yang akan menentukan segalanya. "Aku tidak ingin mendengar lebih banyak dari kalian berdua," kata Pak Arman akhirnya. Suaranya penuh dengan kebencian yang disembunyikan. "Tapi aku akan memberimu waktu. Reza, jika kamu memilih jalan ini, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya." Aku merasa ada sebuah ketegangan yang menggantung di udara. Pak Arman mungkin tidak akan mudah menerima kenyataan ini, tetapi dia akhirnya memberi Reza kesempatan. Ini adalah awal dari perjuangan panjang yang belum berakhir. Dengan langkah pelan, aku memandang Reza. Ini baru permulaan. Reza, kita akan melawan ini bersama. Reza menatapku dengan tatapan penuh keyakinan. "Kirana, terima kasih telah ada di sini. Aku akan memastikan ini selesai dengan benar." Kami berdua berdiri di ambang sebuah perubahan besar. Perubahan yang akan mengubah takdir kami selamanya. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan keluarga Reza, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena akhirnya Reza mengungkapkan niatnya, tetapi juga ada ketakutan yang menggelayuti. Kami baru saja memasuki medan pertempuran yang sesungguhnya. Keputusan besar baru saja diambil, tetapi konsekuensinya akan jauh lebih besar lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap bayangan di dinding yang dipantulkan oleh cahaya lampu kamar. Pikiranku melayang jauh,
berusaha mengumpulkan kekuatan untuk hari-hari yang akan datang. Reza memang berjanji, tetapi aku tahu kata-kata saja tidak cukup. Apa yang lebih penting adalah tindakan yang akan dia ambil setelah ini. Anak kami tidak bisa tumbuh dalam ketidakpastian, dan aku tidak akan membiarkan dia tumbuh dengan bayang-bayang ketakutan akan keluarga yang tidak menerima keberadaannya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti berjalan dengan sangat lambat. Reza tetap menghubungiku dan memastikan aku bahwa dia berusaha meyakinkan keluarganya untuk menerima kenyataan ini. Tetapi di balik kata-katanya, aku bisa merasakan ketidakpastian yang mengganggu. Ayahnya, Pak Arman, memang memberi Reza waktu, tapi aku tahu waktu itu tidak akan banyak. Setiap detik adalah perjuangan, dan aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Langkah yang mungkin akan menambah ketegangan, tapi juga membuka jalan untuk kebebasan bagi anak kami. Aku menghubungi Naya lagi, jurnalis yang sudah menjadi temanku. Jika ada orang yang tahu bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini, dia adalah Naya. Aku membutuhkan bantuan untuk memastikan bahwa kebenaran ini tidak hanya diam-diam disembunyikan oleh keluarga Reza, tetapi harus diketahui oleh orang banyak. Naya mengangguk saat aku menceritakan rencanaku. Kirana, ini mungkin langkah besar. Tapi aku setuju. Jika kamu benar-benar ingin Reza dan anakmu mendapat pengakuan yang seharusnya, kita perlu membuat dunia tahu siapa dia. Kita perlu membuat semuanya terang benderang. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Aku butuh kepastian. Naya tersenyum sedikit, tampak penuh keyakinan. Tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar kuat sampai mereka dihadapkan pada kenyataan yang sulit. Reza harus memilih sekarang, dan aku akan memastikan dunia tahu tentangnya. Keputusan itu kuambil dengan hati yang penuh keyakinan. Kami akan menyebarkan kisah kami ke publik. Kami tidak hanya akan memperjuangkan anak kami di dalam keluarga, tetapi juga di luar sana, di hadapan dunia. Aku tidak akan membiarkan kekuasaan dan pengaruh keluarga Reza menutupi kebenaran ini. Hari yang telah kami rencanakan pun tiba. Naya telah mengatur sebuah konferensi pers kecil, sebuah wawancara yang akan disiarkan oleh media lokal. Reza setuju untuk datang, dan aku akan berada di sampingnya. Ini adalah kesempatan kami untuk menunjukkan pada dunia bahwa kami tidak takut untuk menghadapi kenyataan. Apapun yang terjadi, aku berdiri di depan cermin, memeriksa diriku sekali lagi. Aku ingin terlihat tegas, percaya diri, tapi juga penuh empati. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang aku atau Reza, tetapi tentang masa depan anak kami, dan aku ingin dia melihat kami berdua sebagai orang tua yang siap berjuang untuknya. Di ruang konferensi pers, aku bisa merasakan atmosfer yang sangat berbeda. Ada ketegangan yang jelas di udara, tetapi aku tahu ini adalah kesempatan besar bagi kami. Kami duduk berdampingan, dan Reza menggenggam tanganku dengan erat. Aku bisa merasakan getaran tubuhnya, namun aku juga merasakan tekadnya yang sama kuatnya dengan milikku. Beberapa jurnalis mulai bertanya, mengarahkan pandangan mereka pada kami berdua. Reza, apakah benar bahwa Anda adalah ayah dari anak Kirana? Tanya seorang jurnalis dengan cepat. Reza menarik napas dalam-dalam dan menatapku sejenak. Lalu, dengan tegas, dia menjawab, "Ya, saya adalah ayah dari anak Kirana. Saya bertanggung jawab atasnya, dan saya akan memastikan bahwa dia mendapatkan haknya. Saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk keluarga saya, menutup-nutupi kenyataan ini." Aku merasa jantungku berdegup kencang. Ini adalah momen yang menentukan, dan aku tahu dunia sedang menyaksikan kami. Kami datang ke sini bukan hanya untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi juga untuk memastikan bahwa anak kami mendapatkan masa depan yang layak. Kataku,
suara penuh ketegasan. Kata-kata itu bagaikan menggetarkan ruangan. Ada beberapa jurnalis yang saling berbisik, sementara yang lain mencatat. Semua mata tertuju pada kami, dan aku tahu kami tidak bisa mundur lagi. Semua yang kami katakan akan menjadi bukti dari perjuangan ini. Namun, tak lama setelah konferensi itu selesai, kami langsung menerima berbagai tekanan. Reza menerima panggilan dari keluarganya, dan aku bisa merasakan ketegangan yang kembali muncul. Ini adalah titik balik yang sesungguhnya. Kini, kami tak hanya berhadapan dengan keluarga Reza, tapi dengan dunia luar yang sudah tahu tentang hubungan kami dan anak kami. Kami sudah membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Saat kami berjalan keluar dari gedung itu, ada banyak orang yang menatap kami, beberapa dengan simpati, tetapi tak sedikit yang menilai dengan pandangan sinis. Aku merasa beban semakin berat, tetapi juga semakin jelas. Kami berada di jalan yang benar. Reza menggenggam tanganku lagi. Kirana, kita sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang, katanya. Suaranya lebih mantap dari sebelumnya. Aku menatapnya, merasakan kekuatan dalam tatapan kami berdua. Tidak ada yang akan menghalangi kita. Reza, anak kita berhak mendapatkan semua yang dia impikan. Kita tidak akan berhenti. Kami melangkah bersama, meninggalkan ruang konferensi itu, tahu bahwa apapun yang akan datang, kami sudah mengambil langkah pertama untuk memperjuangkan masa depan anak kami. Setelah konferensi pers itu, hidup kami berubah secara drastis. Dunia sudah tahu siapa kami, dan meskipun aku merasa lega karena kami tidak lagi bersembunyi, ada banyak tantangan yang kini harus dihadapi. Setiap hari membawa tekanan baru, dan aku bisa merasakan beratnya beban yang kami pikul. Tidak hanya dari keluarga Reza yang semakin mendesak. Aku duduk di ruang tamu rumah kecil kami, menatap surat-surat yang terus datang dari pengacara-pengacara yang mewakili keluarga Reza. Mereka mencoba mendesak agar aku menyerah, agar aku memaafkan, dan kembali ke jalan yang benar. Aku bisa merasakan setiap kalimat yang tertulis di surat-surat itu, seolah mengingatkanku untuk mundur, untuk menyerah pada tekanan, dan kembali pada kehidupan yang dulu, kehidupan di mana aku tidak pernah dipandang sebagai wanita yang berani mengambil keputusan besar. Namun, aku tahu aku tidak bisa mundur. Keputusan kami untuk menghadapi dunia ini adalah keputusan yang benar. Tidak hanya untuk aku, tetapi juga untuk anak kami. Aku ingin dia tumbuh dengan rasa hormat atas siapa dirinya, dan aku tidak ingin dia merasakan perasaan terpinggirkan hanya karena kami tidak cukup berani untuk membela diri. Hari demi hari, aku mencoba untuk mengabaikan cacian dan bisikan yang datang dari luar. Terkadang, Reza masih terlihat ragu, seperti dia terjebak dalam dilema antara keluarganya dan aku. Tapi aku tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah dengan keteguhan hati, dan aku bertekad untuk tidak membiarkan keraguan itu memengaruhi langkahku. Pada suatu sore, saat aku sedang merapikan kamar, ponselku berdering. Itu adalah pesan dari Reza. Aku menatap layar, membaca pesan singkat itu dengan hati-hati. Kirana, aku sudah berbicara dengan keluargaku. Ayahku semakin keras kepala, dan mereka mengancam akan memutuskan hubungan dengan aku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Membaca pesan itu, hatiku terasa sesak. Aku tahu betapa beratnya bagi Reza untuk menghadapi keluarganya. Dia tumbuh di tengah keluarga yang sangat konservatif, dan meskipun dia mencintaiku, dia merasa terjebak di antara kewajiban terhadap orang tua dan cintanya padaku. Aku membalas pesannya dengan cepat. Reza, kamu harus memilih. Aku tidak akan pernah memaksa kamu, tapi aku tahu kita sudah cukup kuat untuk menghadapi ini bersama. Anak kita butuh kita. Aku butuh kamu.
Aku menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada balasan. Aku meletakkan ponselku dan duduk di pinggir tempat tidur, merasakan kecemasan yang menggerogoti diriku. Bagaimana bisa aku begitu yakin dengan jalan yang kutempuh? Sementara Reza tampak semakin ragu. Aku tidak ingin membuatnya merasa lebih tertekan. Tapi aku tahu aku juga tidak bisa berdiri diam menunggu. Beberapa hari kemudian, Reza akhirnya datang. Wajahnya terlihat lelah, dan ada ekspresi kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Saat dia duduk di sampingku, aku bisa merasakan betapa berat beban yang ia pikul. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Kirana, katanya pelan. Aku mencintaimu, tapi keluargaku adalah segalanya bagiku. Mereka ingin aku memilih, dan aku tidak ingin kehilangan mereka. Aku menatapnya, mencoba menenangkan hatiku yang sedang bergejolak. Reza, aku mengerti betapa beratnya keputusan ini. Tapi kamu harus tahu, anak kita membutuhkanmu. Dia tidak bisa tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Jika kamu memilih keluargamu, aku akan menerima. Tapi aku tidak bisa membiarkan anak kita hidup dalam kebohongan. Dia menundukkan kepala, tampak bingung. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Kirana. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak ingin kamu memilih aku atau keluargamu, Reza. Aku hanya ingin kamu menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Kita harus menghadapinya bersama. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Reza semakin jarang datang ke rumah, dan aku mulai merasa kehilangan dia sedikit demi sedikit. Tetapi aku tidak bisa menyerah. Aku mengingatkan diriku sendiri bahwa aku melakukannya bukan hanya untuk aku dan Reza, tetapi untuk anak kami. Anak yang berhak tahu siapa ayahnya, berhak tahu bahwa orang tuanya berjuang untuknya, tidak peduli seberapa keras dunia mencoba menghalangi kami. Pada suatu malam, setelah beberapa hari yang penuh kesunyian, Reza akhirnya datang lagi. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya, sebuah keyakinan yang tampaknya baru tumbuh dalam dirinya. Dia duduk di depanku dan memegang tanganku dengan erat. Kirana, aku sudah memutuskan. Aku akan berjuang untuk kita. Aku tidak bisa membiarkan keluargaku mengendalikan hidupku. Aku akan melawan mereka. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Aku merasa cairan hangat mengalir di pipiku. Ada rasa lega yang luar biasa. Terima kasih, Reza. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi aku yakin kita bisa melakukannya bersama. Dia tersenyum dengan penuh arti. Kirana, aku tidak akan pernah membiarkan kamu berjuang sendirian. Anak kita akan tahu siapa ayahnya, dan aku akan berdiri di sampingmu untuk melindunginya. Aku merasa seolah beban berat yang kuangkat selama ini sedikit terangkat. Kami akhirnya memutuskan untuk bersama, untuk menghadapi dunia ini bersama. Kami tahu ini hanya awal dari perjalanan panjang, dan akan ada lebih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi sekarang, kami sudah membuat keputusan yang jelas, dan kami akan berjuang untuk anak kami, apapun yang terjadi. Aku memandang Reza, merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Bersama, kami akan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian ini dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Dan aku tahu, akhirnya, anak kami akan tumbuh dalam cinta yang sejati. Seiring berjalannya waktu, dunia luar semakin tidak sabar melihat bagaimana hidup kami berkembang. Setiap langkah yang kami ambil, setiap keputusan yang kami buat, selalu diikuti oleh bisikan dan kritik. Namun, aku dan Reza sudah memutuskan untuk menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak. Kami memiliki satu tujuan yang jelas, keluarga kecil kami.
Kami berdua tahu, inilah saatnya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kami bisa bertahan, meskipun dalam keadaan yang sulit. Hari itu, aku sedang duduk di ruang makan, menatap selembar dokumen yang baru saja aku terima dari pengacara. Reza masuk ke ruangan dengan wajah cemas. Matanya langsung menatap ke arahku. Aku tahu dia ingin tahu bagaimana kelanjutan kasus ini. "Kirana, apa yang mereka katakan?" tanyanya. Suaranya penuh kekhawatiran. Aku melipat dokumen itu dan meletakkannya di atas meja. "Ini tentang tuntutan dari keluargamu, Reza. Mereka ingin mendapatkan hak asuh anak kita, dan mereka meminta aku untuk menyerah. Mereka bahkan mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan." Reza menghela napas berat, duduk di depanku. Aku tahu ini akan datang. Aku tidak bisa terus-menerus hidup di bawah bayang-bayang keluargaku. Tapi ini semua begitu cepat. "Kirana, aku takut kalau kita tidak bisa menang." Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Reza, kita sudah berjuang cukup jauh. Kita tidak bisa mundur sekarang. Aku percaya kita bisa melawan ini. Jika kita benar, jika kita mampu menunjukkan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita, kita akan menang." Reza menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku ingin sekali membuat keluargaku bangga, tapi aku tidak bisa mengorbankan kita. Kirana, aku sudah memutuskan, aku akan berdiri di sampingmu dan anak kita, apapun yang terjadi." Aku tersenyum, merasakan rasa haru menyelimuti hatiku. "Terima kasih, Reza. Aku tidak akan pernah meminta kamu untuk memilih, tapi aku bangga bisa menjalani semua ini bersamamu. Kita akan melindungi anak kita, dan kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita pantas hidup bahagia." Kami berdua tahu, ini bukan hanya soal siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak kami, tetapi juga tentang menunjukkan kepada dunia bahwa kami tidak akan dibungkam. Aku harus menghadapi keluarga Reza dan masyarakat yang terus meragukan kami. Kami berdua harus menunjukkan bahwa cinta kami lebih kuat daripada apapun yang mencoba menghalangi. Beberapa hari kemudian, aku dan Reza memutuskan untuk menemui keluarga besarnya. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang berat, tetapi kami tidak bisa terus bersembunyi. Kami harus berbicara dengan jujur tentang keputusan yang sudah kami buat. Ketika kami tiba di rumah keluarga Reza, suasana tegang menyelimuti ruangan. Ayah Reza, seorang pria yang terkenal sangat keras kepala dan konservatif, duduk di kursi utama. Ibu Reza dan saudara-saudaranya duduk di sekeliling meja. Mata mereka semua tertuju pada kami, dan aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Reza menghembuskan napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Ayah, Ibu, aku tahu kalian kecewa dan marah, tapi aku sudah memutuskan. Aku akan tetap bersama Kirana dan anak kita. Aku ingin kalian mengerti bahwa ini adalah pilihan hidupku. Aku tidak akan memilih antara kalian dan mereka. Kalian harus menerima kami seperti apa adanya." Ayah Reza memandangnya dengan mata penuh kemarahan. "Reza, kamu melawan keluarga ini demi wanita itu? Kamu menghancurkan masa depanmu sendiri. Kami tidak akan pernah menerima pilihanmu." Aku bisa merasakan ketegangan semakin meningkat, tapi aku tidak mundur. "Saya tahu ini sulit, Pak, Bu, tapi anak kami berhak memiliki kedua orang tuanya. Kami berhak menjalani hidup kami sebagai sebuah keluarga. Kami tidak akan membiarkan siapapun, termasuk keluarga besar, untuk memutuskan masa depan kami." Ibu Reza menatapku tajam. "Kamu tahu betul apa yang terjadi dengan keluargamu, Kirana. Jika kamu benar-benar menginginkan anak itu tumbuh dalam keadaan baik, kamu harus melepaskan Reza.
Biarkan dia kembali kepada keluarganya. Aku menatapnya dengan tegas. Saya tidak akan pernah menyerah pada anak saya, Bu. Saya tidak akan membuat dia merasa tidak dihargai karena kehadiran saya. Tiba-tiba, Reza berdiri dan memotong pembicaraan. Cukup. Aku sudah cukup mendengar. Aku cinta Kirana. Dan aku ingin anak kami tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih. Aku memutuskan untuk tetap bersama mereka. Jika kalian tidak bisa menerima kami, itu bukan masalah kami. Suasana di ruangan itu sunyi sejenak. Ayah Reza menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. Jika itu keputusanmu, Reza, maka kamu sudah membuat pilihanmu. Kami tidak akan mendukungmu lagi. Aku merasakan beratnya kata-kata itu, tetapi di sisi lain, ada kebanggaan yang tumbuh dalam diriku. Reza telah memilih kami. Kami memilih untuk melawan, untuk tetap bersama, meskipun itu berarti berjuang melawan keluarga yang seharusnya mendukung kami. Ketika kami keluar dari rumah keluarga Reza, aku bisa melihat betapa lelahnya dia. Namun, ada juga keteguhan yang lebih kuat di matanya. Kirana, katanya pelan, aku mungkin tidak bisa lagi berharap pada keluargaku, tapi aku berharap kita bisa membangun keluarga kita sendiri yang lebih baik. Aku memeluknya erat. Kita akan melakukannya. Reza, kita sudah melewati banyak hal, dan kita akan melawan semua ini bersama. Kita akan menunjukkan pada dunia siapa kita sebenarnya. Kami berjalan bersama, melangkah maju tanpa rasa takut. Kami tahu jalan yang kami pilih tidak mudah, tetapi itu adalah jalan yang benar. Kami berdua berjuang untuk anak kami, untuk keluarga kecil kami, dan kami tidak akan pernah menyerah. Setelah pertemuan dengan keluarga Reza, aku tahu bahwa jalan yang kami pilih tidak akan pernah mudah. Namun, di dalam hatiku, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kami sudah memilih untuk bersama, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Reza dan aku memiliki anak yang memerlukan kami, dan itu menjadi alasan utama kami untuk terus berjuang. Hari demi hari, kami berusaha menenangkan diri dari segala perasaan yang datang. Setiap kali aku melihat Reza, aku bisa merasakan ketegangan yang masih ada dalam dirinya. Namun, di balik itu semua, ada sebuah komitmen yang kuat untuk menjaga keluarga kami tetap utuh. Kami berdua berjuang, meski dunia di sekitar kami tampak semakin berat. Namun, ketegangan itu tidak berhenti hanya sampai di keluarga Reza. Aku tahu, orang-orang di sekitar kami, teman-teman, dan tetangga kami juga memandang kami dengan kecurigaan. Semua orang merasa perlu memberi pendapat tentang apa yang seharusnya kami lakukan. Kami merasa terisolasi. Tetapi aku tahu ini adalah bagian dari perjalanan kami. Suatu hari, aku dan Reza memutuskan untuk menghadapi masyarakat secara langsung. Kami pergi ke sebuah acara desa, sebuah acara yang biasanya dihadiri oleh banyak orang. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami tidak takut menghadapi mereka, bahwa kami bisa berdiri dengan tegak meski banyak orang menilai kami. Ketika kami tiba di acara itu, semua mata langsung tertuju pada kami. Aku bisa merasakan bisikan-bisikan yang mengalir, tetapi aku memilih untuk tidak mempedulikannya. Reza berdiri di sampingku, dan meskipun dia juga merasakan beban itu, dia tidak menunjukkan kelemahannya. Kami melangkah dengan percaya diri, menatap setiap orang yang memandang kami dengan ragu. Kami duduk di sebuah meja di sisi ruangan, mencoba untuk menikmati suasana meskipun suasana terasa tegang. Beberapa orang menghindari kami, sementara yang lain melirik dengan tatapan penuh penilaian. Tetapi ada juga beberapa yang datang mendekat dan mulai berbicara dengan kami, menawarkan dukungan yang mungkin tidak kami harapkan. Saya tahu betapa beratnya semua ini, seorang wanita yang agak tua berkata.
Kalian berani memilih jalan yang sulit, tapi saya melihat bagaimana kalian berjuang. Itu yang penting. Aku hanya bisa tersenyum, merasa sedikit terharu. Terima kasih, jawabku dengan tulus. Kami tidak memilih ini dengan mudah, tetapi ini adalah jalan yang kami yakini. Reza menambahkan, kami hanya ingin yang terbaik untuk anak kami. Kami akan berjuang untuk itu, apapun yang terjadi. Beberapa orang di sekitar kami mulai berbicara lebih terbuka. Mungkin mereka belum sepenuhnya menerima kami, tetapi setidaknya mereka mulai memahami bahwa kami tidak berjuang hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk masa depan anak kami. Itu sudah cukup bagi kami. Namun, di tengah momen itu, ada satu wajah yang membuatku merasa tidak nyaman. Seorang pria muda mendekat dan tersenyum sinis. Aku bisa merasakan hawa dingin yang datang dari arah wajahnya. Dia adalah teman lama Reza, seseorang yang aku tahu tidak pernah terlalu menyukai aku. "Apa kabar, Reza?" kata pria itu dengan nada menggoda. "Kamu pasti bangga, ya, punya keluarga seperti ini. Kalau sudah punya anak, kok bisa masih berjuang begitu keras?" Reza menatapnya dengan tenang, tetapi aku bisa merasakan ketegangan yang mulai muncul di wajahnya. "Kami hanya mencoba menjalani hidup kami dengan cara kami sendiri," jawab Reza dengan suara tegas. "Kami tidak meminta pendapat dari orang lain tentang bagaimana seharusnya kami hidup." Pria itu tertawa kecil, seolah meremehkan. Ya, tentu. Tapi aku rasa kamu tahu, kan? Ini bukan hal yang mudah di mata orang lain." Aku menarik napas panjang, merasa ada ketegangan yang semakin menebal di udara. "Apa yang kamu maksud?" tanyaku dengan tenang. Dia menatapku tajam, matanya penuh kecaman. "Maksudku, orang-orang seperti kalian selalu berusaha membuktikan sesuatu. Apa kalian benar-benar merasa kalian bisa membuat ini semua berjalan mulus? Pasti ada yang harus dikorbankan, kan?" Aku bisa merasakan darahku mendidih, tetapi aku tahu ini bukan saatnya untuk melawan dengan emosi. Aku menatapnya dengan penuh ketenangan. Kami berusaha membangun sesuatu yang baik, dan kami akan terus berjuang. Tidak peduli apa yang orang pikirkan, kami akan tetap bersama, demi anak kami. Reza akhirnya berdiri dan menghadap pria itu. "Kami tidak perlu penilaian darimu. Kami sudah cukup kuat untuk menghadapi semua ini sendiri." Pria itu melengos pergi, tetapi aku tahu, dampaknya lebih besar daripada yang aku kira. Tatapan orang-orang di sekitar kami menjadi semakin tajam. Mereka mungkin merasa bahwa kami adalah pasangan yang terasingkan, yang tidak dapat diterima dalam norma mereka. Tapi aku tahu, kami punya sesuatu yang lebih kuat dari itu. Kami punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Setelah kejadian itu, aku merasa ada perasaan campur aduk dalam diriku. Kami berdua terus berjuang, meski dunia masih melihat kami dengan mata yang penuh kecurigaan. Namun, kami tidak bisa mundur. Kami sudah memilih untuk berdiri bersama, dan kami akan terus berjalan, langkah demi langkah. Aku menatap Reza, yang kini duduk di sampingku, wajahnya penuh kelelahan tapi juga penuh keyakinan. "Kita akan melalui ini semua, Reza. Kita akan membuat mereka bungkam. Kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya." Reza tersenyum, menggenggam tanganku dengan erat. "Kirana, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun meragukan kita lagi. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa keluarga kita lebih kuat daripada apapun yang mereka pikirkan." Aku mengangguk, merasa lebih yakin dari sebelumnya. Kami akan melawan semua hambatan ini. Kami akan berdiri tegak di tengah dunia yang terus berusaha menjatuhkan kami.
Kami akan membuktikan bahwa cinta kami lebih besar daripada segala sesuatu yang menghalangi. Kami akan melangkah maju bersama-sama. Hari-hari yang penuh ketegangan perlahan-lahan mulai mereda. Namun aku tahu kami belum benar-benar aman. Meskipun ada beberapa orang yang mulai menerima kami, masih banyak yang meragukan keputusan kami. Reza dan aku tetap menjaga jarak dengan masyarakat sekitar, berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjaga keluarga kami dalam batas aman. Namun, itu semua mulai terasa semakin berat. Aku memutuskan untuk membuka sebuah usaha kecil. Sebuah toko online yang menjual barang-barang kerajinan tangan dari daerah kami. Itu adalah ide yang datang begitu saja ketika aku duduk di rumah, memikirkan apa yang bisa membuatku merasa lebih berguna selain hanya menunggu takdir. Aku ingin menunjukkan pada dunia bahwa kami bisa lebih dari sekadar korban dari prasangka mereka. Reza mendukungku sepenuh hati, meskipun pada awalnya dia merasa ragu. Kirana, kamu yakin bisa menangani ini semua? Aku tahu ini bisa sangat menguras waktu dan tenaga, katanya dengan khawatir. Aku tersenyum, meyakinkan dia. Aku akan melakukannya. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan membiarkan hidup ini berlalu begitu saja. Kita harus melawan dengan cara kita sendiri, dan ini adalah caraku. Dengan dukungan Reza, aku mulai menjalankan bisnis kecil ini. Awalnya, tak banyak yang membeli, tapi aku terus berusaha. Aku menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk, memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya kerajinan tangan lokal yang penuh makna. Aku tidak hanya ingin menghasilkan uang, tetapi juga ingin memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Namun, meskipun aku bekerja keras, aku tidak bisa menahan diri dari rasa cemas yang selalu hadir. Setiap hari, aku menghadapi tantangan yang berbeda. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah dan hampir menyerah. Di tengah malam, ketika aku merasa sendirian, aku sering merindukan masa-masa ketika hidup kami belum semelarat ini. Tetapi, ada juga momen-momen kecil yang memberiku harapan. Ketika seorang pelanggan mengirimkan pesan terima kasih karena membeli produk yang aku buat, atau ketika Reza memelukku setelah hari yang berat, memberiku semangat untuk terus maju. Pada suatu malam, setelah aku selesai mengemas pesanan yang akan dikirim, Reza duduk di sebelahku. Wajahnya lelah, namun matanya penuh keyakinan. Kirana, aku tahu kita sedang berjuang keras, tapi aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku bangga padamu. Kamu telah membuktikan pada dunia bahwa kita tidak akan terjatuh. Aku menatapnya, merasa haru mendengar kata-katanya. Aku hanya ingin kita bisa hidup dengan tenang. Reza, aku ingin anak kita tumbuh dalam keluarga yang utuh, tanpa rasa takut atau malu. Reza meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut. Aku janji, Kirana, kita akan melaluinya bersama-sama. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kata-katanya menyentuh hatiku. Meskipun dunia di luar sana masih menilai kami dengan mata penuh kecurigaan, aku tahu bahwa kami telah memiliki kekuatan untuk menghadapi segalanya. Kami punya satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Pada hari berikutnya, ketika aku sedang duduk di meja kerja, aku mendapat telepon dari seorang pengusaha besar yang tertarik dengan produk-produk yang aku jual. Awalnya, aku tidak percaya. Aku masih merasa terkejut dan ragu apakah ini benar-benar terjadi. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa ini adalah peluang besar. Peluang yang bisa mengubah hidup kami. Setelah beberapa pertemuan dan diskusi, aku berhasil menjalin kerjasama dengan pengusaha tersebut. Kami mulai memasok produk-produk kami dalam jumlah yang lebih besar. Dan bisnis yang dulunya kecil itu mulai berkembang pesat. Aku tidak hanya meraih sukses pribadi,
tetapi juga membawa Reza dan anak kami dalam perjalanan baru yang penuh harapan. Namun, kesuksesan ini membawa tantangan tersendiri. Banyak orang mulai mendekat, mencoba memanfaatkan kesempatan yang ada. Beberapa dari mereka ingin berkolaborasi, sementara yang lainnya datang hanya untuk mengkritik. Aku tahu, keberhasilan ini belum mengubah pandangan orang tentang kami sepenuhnya. Tetapi aku merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Satu sore, setelah seharian bekerja keras, aku duduk di balkon rumah kami. Melihat matahari terbenam, aku merasa kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Reza duduk di sebelahku, dan aku merasa seolah-olah dunia ini menjadi lebih ringan. "Kirana, kamu tahu apa yang aku pikirkan?" tanyanya. Aku menoleh ke arahnya, penasaran. "Apa itu?" Dia tersenyum, menggenggam tanganku dengan erat. Aku pikir, kita sudah melewati yang terberat. Sekarang, kita tinggal menunggu waktu. Orang-orang akan melihat siapa kita sebenarnya. Aku mengangguk, merasakan ketenangan yang langka. Ya, kita sudah membuktikan bahwa kita lebih dari sekadar orang yang mereka anggap. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati pemandangan senja yang indah. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Akan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, dan dunia mungkin masih akan menguji kami. Tetapi kami tidak akan mundur. Kami sudah memilih untuk bersama, dan bersama, kami akan menghadapi segalanya. Kami sudah membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa meruntuhkan apa yang telah kami bangun. Setelah kesuksesan bisnis kami mulai merambah ke pasar yang lebih luas, aku merasa hidupku sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada banyak tantangan, ada semacam keyakinan yang tumbuh dalam diriku. Aku tahu, kami sedang berada di jalur yang benar. Reza dan aku semakin dekat, dan kami berusaha keras untuk menjaga keluarga kami tetap solid, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Namun, kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat aku baru saja selesai mengurus pesanan untuk bisnis kami, ponselku berdering. Aku menatap layar ponsel, dan mataku membelalak ketika melihat nama yang muncul di layar. Itu adalah nama seorang reporter dari surat kabar lokal yang pernah menulis tentang kami. Aku merasa cemas, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Aku menjawab telepon itu dengan hati-hati. "Kirana, selamat sore. Saya ingin memberitahukan Anda bahwa ada sebuah kabar yang sangat mengejutkan mengenai Reza," kata suara reporter itu. "Kami mendapat informasi bahwa Reza sebenarnya bukanlah siapa yang kita kira. Kami memiliki bukti yang cukup kuat, dan kami berencana untuk memberikannya kepada publik. Kami ingin mendengar langsung dari Anda, apa yang Anda tahu mengenai ini." Darahku serasa berhenti sejenak. Pikiranku terbang ke berbagai arah. Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa yang mereka ketahui tentang Reza yang aku tidak tahu? Aku tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Aku langsung memberitahu reporter itu untuk menunggu sebentar. Dan kemudian aku bergegas keluar untuk mencari Reza. Saat aku menemukannya di ruang kerja, aku langsung mendekatinya dengan tatapan serius. "Reza," aku memanggil namanya dengan suara bergetar. "Ada yang perlu kamu jelaskan padaku. Aku baru saja mendapat telepon dari seorang reporter. Mereka bilang mereka tahu sesuatu yang sangat mengejutkan tentang dirimu." Reza menatapku dengan raut wajah yang sulit kubaca. Dia menundukkan kepalanya, dan aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Kirana, ada hal-hal di masa lalu yang aku belum pernah ceritakan padamu," katanya dengan suara pelan. "Hal-hal yang aku pikirkan tidak perlu kamu ketahui, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya pilihan selain memberitahumu." Aku merasa perutku tercekik. "Apa maksudmu?"
Apa yang terjadi? Reza. Reza menghela napas panjang dan duduk di kursi dekat meja kerjanya. Aku tahu ini akan sulit untuk diterima, tetapi aku ingin kamu tahu semuanya sekarang sebelum orang lain memberitahumu. Beberapa tahun yang lalu, aku terlibat dalam sebuah insiden besar. Itu melibatkan keluargaku, dan aku harus melakukan hal-hal yang tidak ingin aku ingat lagi. Tetapi, kenyataannya, aku tidak bisa menutupi semuanya selamanya. Aku duduk di depan Reza, berusaha menenangkan diri. Katakan padaku, Reza, apa yang terjadi? Kenapa mereka ingin mengungkapkan semua ini? Dia mengangkat wajahnya dan menatap mataku. Ada kesedihan yang dalam di matanya. Ada hubungan yang aku jalin dengan seseorang di masa lalu. Itu bukan hanya hubungan yang salah, tetapi juga hubungan yang sangat merusak. Itu melibatkan kepercayaan yang telah dikhianati dan banyak hal buruk yang terjadi. Mereka menganggap aku bertanggung jawab atas banyak hal yang telah rusak dalam hidup mereka. Aku tidak pernah ingin kamu tahu, Kirana, karena aku ingin melindungimu. Hatiku serasa dihimpit batu. Reza, yang aku pikir adalah suami yang setia, ternyata menyimpan masa lalu yang begitu kelam. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan, kekecewaan, kebingungan, atau bahkan kemarahan. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Aku hampir berbisik, suaraku serak. Reza meraih tanganku dengan gemetar. Aku takut kehilanganmu, Kirana. Aku takut jika kamu tahu, kamu tidak akan pernah memaafkanku. Aku merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Tetapi, aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu, dan aku tidak ingin ada lagi rahasia di antara kita. Aku menarik tanganku dengan perlahan, merasa berat untuk berkata-kata. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Reza, semua ini sangat berat. Kamu membuat keputusan untuk menutupinya, tetapi sekarang semuanya mulai terbongkar. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi kamu juga mengkhianati dirimu sendiri. Reza menunduk, matanya basah. Aku menyesal, Kirana. Aku menyesal atas segala yang terjadi. Aku berjanji akan melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi pria yang pantas untukmu dan anak kita. Aku terdiam, mencoba memproses semuanya. Tiba-tiba pintu depan terbuka, dan aku mendengar suara langkah kaki. Reza dan aku berdua menoleh. Itu adalah anak kami yang baru saja pulang dari bermain di luar. Wajahnya penuh keceriaan, dan sejenak aku terlupa akan beban yang baru saja ditimpakan pada hatiku. Melihat anak kami yang begitu polos dan tidak tahu apa-apa tentang drama yang terjadi di sekitar kami, aku merasa hatiku seakan terbelah. Aku ingin berjuang demi anak ini, untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi aku juga merasa terperangkap dalam keputusan yang harus kuambil. Apakah aku akan memaafkan Reza? Apakah aku bisa menerima masa lalu yang begitu kelam? Ayah, kata anak kami dengan ceria, aku sudah pulang. Apa yang kita makan malam nanti? Reza tersenyum, meskipun aku bisa melihat ada banyak beban yang masih tergantung di hatinya. Kita akan makan malam bersama, sayang. Semua akan baik-baik saja. Aku mengangguk pelan, merasa bahwa tidak ada yang benar-benar bisa baik-baik saja. Meskipun aku ingin percaya pada kata-kata Reza, aku tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir. Ini adalah titik balik. Tidak ada jalan kembali, hanya jalan ke depan. Reza, aku akhirnya berkata dengan suara pelan, kita harus menghadapi ini bersama-sama. Tetapi, aku juga perlu waktu untuk memikirkan semuanya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus mendengar dari dirimu semua.
Reza menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku akan melakukan apa saja. Kirana, aku akan menunggumu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang layak untukmu. Aku mengangguk perlahan, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Perjalanan kami jauh dari selesai. Kami harus melewati lebih banyak rintangan, tetapi satu hal yang pasti, aku dan Reza akan saling berjuang. Tidak ada jalan keluar dari kebenaran, dan kami harus menghadapi apa yang akan datang, apapun itu. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan dengan berat. Meskipun Reza berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kesungguhan dan rasa penyesalannya, hatiku masih terasa terpecah. Aku merasa bingung, terluka, dan tak tahu apa yang harus kulakukan. Reza terus berusaha meyakinkanku bahwa ia akan berubah dan bahwa masa lalu yang kelam itu tak akan menghalangi masa depan kami. Tetapi aku tahu, segala yang sudah terjadi tidak bisa begitu saja hilang. Di luar rumah kami, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang yang dulu mengejek dan meremehkan kami mulai melihat kesuksesan kami. Bisnis kami semakin berkembang pesat. Namun ada satu hal yang sulit untuk diabaikan. Gosip tentang masa lalu Reza yang mulai menyebar di luar sana. Aku bisa merasakannya. Bagaimana pandangan orang terhadap kami berubah. Mereka tidak lagi melihat kami sebagai pasangan yang sempurna, tetapi sebagai keluarga dengan banyak rahasia yang tersembunyi. Suatu hari, saat aku sedang di kantor, aku menerima sebuah kiriman surat misterius yang tanpa nama pengirim. Aku membuka amplop itu dan menemukan sebuah foto lama Reza bersama seorang wanita yang tidak kukenal. Foto itu terlihat seperti hasil jepretan pribadi. Ada juga sebuah catatan singkat yang tertulis, "Inilah kenapa dia tidak bisa lari dari masa lalunya. Ini baru permulaan." Aku menatap foto itu dengan hati yang semakin berat. Kertas yang ada di tanganku bergetar. Ini bukan sekadar masalah dengan masa lalu Reza. Ini tentang penghinaan yang diterima oleh keluarga kami. Aku tahu jika foto ini sampai ke tangan orang lain, maka akan ada lebih banyak pertanyaan yang akan muncul. Aku segera menghubungi Reza, dan saat ia datang ke kantor untuk bertemu, aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Kirana," ucapnya dengan nada penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi? Ada apa?" Aku melemparkan foto itu ke mejanya. Tanpa kata-kata, Reza menatap foto itu dengan wajah terkejut. "Kamu sudah tahu. Apa maksudnya ini, Reza?" Aku tidak bisa menahan amarah yang mulai muncul. Kenapa ada foto seperti ini? Dan kenapa sekarang mereka mencoba mengancam kita? Reza terdiam sejenak. Aku tidak tahu siapa yang mengirimkan ini. Tapi ini berkaitan dengan masa lalu yang tidak bisa aku lari dari. Ada seseorang yang masih ingin melukai kami. Kirana. Mungkin mereka berharap bisa menghancurkan apa yang sudah kita bangun. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Lalu apa yang akan kita lakukan, Reza? Apakah kita hanya akan terus membiarkan orang-orang ini merusak hidup kita, merusak masa depan anak kita? Reza menghela napas dalam-dalam. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Kirana, aku harus menghadapi ini. Aku harus mencari siapa yang ada di balik semua ini, dan menghadapinya sekali dan untuk selamanya. Aku menatapnya dengan mata yang penuh ketidakpercayaan. Reza, aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan dengan semua ini. Aku ingin percayakan kamu, tetapi masa lalu yang terus menghantui membuat semuanya semakin sulit. Reza memegang kedua tanganku. Kirana, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak akan meminta maaf dengan kata-kata. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih baik dari apa yang mereka kira. Aku akan berjuang untukmu, untuk anak kita, dan untuk masa depan kita.
Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai membasahi pipiku. Aku ingin mempercayaimu, Reza. Aku ingin mempercayai kita. Tapi bagaimana kita bisa terus maju jika selalu ada orang yang berusaha merusak semuanya? Reza tersenyum lembut, meskipun raut wajahnya masih dipenuhi kerisauan. Kita akan menyelesaikannya bersama, Kirana. Kamu tidak sendirian. Kita berdua bisa melewati ini. Aku menarik napas panjang. Ini adalah titik kritis. Aku harus membuat pilihan, dan aku tahu pilihan itu akan menentukan bagaimana hidup kami ke depan. Aku bisa saja pergi, meninggalkan Reza, dan mencari kehidupan yang lebih tenang tanpa rasa sakit ini. Tetapi di sisi lain, aku masih mencintainya, meski hati ini belum sepenuhnya sembuh. Apapun yang terjadi, aku akhirnya berkata dengan suara pelan, kita akan menghadapi ini bersama-sama. Aku ingin kita tetap bersama, Reza. Tapi kita harus membuka semua pintu kebenaran. Tidak ada lagi rahasia di antara kita. Reza mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku berjanji, Kirana, kita akan melewati semuanya. Aku tidak akan menyerah. Waktu terus berjalan, dan kami mulai mengungkap siapa yang berada di balik semua ancaman dan fitnah yang selama ini menghantui keluarga kami. Dengan bantuan tim investigasi pribadi, kami akhirnya berhasil mengidentifikasi orang-orang yang ingin menjatuhkan kami. Orang-orang dari masa lalu Reza yang merasa dikhianati dan marah karena keputusan-keputusan yang diambil Reza waktu itu. Namun, hal yang lebih mengejutkan datang ketika aku mengetahui bahwa ada satu nama besar di balik semua itu. Seorang pengusaha kaya yang pernah merasa dirugikan oleh keputusan bisnis Reza beberapa tahun yang lalu. Orang ini, yang selama ini tidak pernah Reza sebutkan, ternyata adalah orang yang memiliki niat untuk merusak reputasi kami. Bahkan jika itu berarti merusak hidup orang yang tidak bersalah. Setelah kami mendapatkan bukti yang cukup, kami memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Reza menghubungi pengusaha itu dan menyusunnya dalam sebuah pertemuan besar, di mana semua orang yang terlibat dalam skandal tersebut hadir. Kami membawa bukti-bukti yang mengungkapkan bagaimana mereka telah memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi mereka. Aku bisa melihat ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kami akan begitu tangguh menghadapi ancaman yang selama ini mereka kirimkan. Semua kebohongan dan manipulasi mereka terbongkar satu persatu. Dengan bukti yang ada di tangan kami akhirnya berhasil menuntut ganti rugi dan membuat mereka dihukum sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kami. Dunia mulai melihat kami sebagai pasangan yang kuat, yang mampu bertahan meski diterpa fitnah dan pengkhianatan. Reza dan aku akhirnya bisa bernafas lega. Bisnis kami semakin sukses, dan orang-orang yang dulu menganggap kami rendah kini tidak bisa lagi mengabaikan kami. Namun, ada satu hal yang lebih penting daripada semua itu. Kami berhasil membangun kembali kepercayaan di antara kami. Kami tahu, perjalanan ini belum berakhir, tetapi kami akan menghadapinya bersama. Dengan cinta, keberanian, dan tekad, kami akan terus maju, dan tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan yang telah kami bangun. Dan yang paling penting, kami berhasil membungkam mereka yang dulu meragukan kami, dan memberi mereka pelajaran berharga bahwa kebenaran, meskipun terlambat, selalu akan terungkap pada akhirnya. Tamat.